Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wayuningrum, NIM G023210 dari kelompok B7. Saya di sini akan mempresentasikan inhale anatomi Parkinson-disease, degenerasi globus pallidus dan substansia nigra, hilangnya dopamin di substansia nigra dan striatum. Kemungkinan penyebab utama penyakit Parkinson adalah kematian sel-sel saraf di otak yang menghasilkan dopamin, yaitu neurotransmitter yang berperan penting dalam mengontrol gerakan tubuh. Penyakit ini umumnya terjadi pada orang lanjut usia, meskipun ada juga kasus yang muncul dini. Ganglion basalis. Ganglion basalis adalah bagian sistem motorik. Ganglion basalis memiliki beberapa nukleo utama yang semuanya terletak di substansia alba subcorticalis telencephaly. Nukleo tersebut berhubungan satu dengan lainnya dan dengan korteks motorik dalam sirkuit regulasi yang kompleksnya. Nukleo tersebut memberikan efek inhibitorik dan eksitatorik pada korteks motorik. Struktur ini memiliki peran penting pada inhibisi dan modulasi pergerakan serta pada kontrol tonus otot. Lesi pada ganglion basalis dan pada nuklei lain yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan pergerakan yang kurang atau berlebih dan perubahan patologis tonus otot. Ganglion basalis tersering pada penyakit Parkinson yang ditandai dengan ciri klinis berupa rigiditas, akinesia, dan tremor. Substansia nigra. Substansia nigra adalah inti panjang yang terletak di otak tengah, tetapi secara fungsional dianggap sebagai bagian dari ganglion basalis karena hubungan timbal baliknya dengan inti batang otak lainnya. Putamen dan globus pallidus. Putamen dan globus pallidus secara filogenetik Secara filogenetik, korpus striatum dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu paleostriatum dan neostriatum. Paleostriatum juga dinamakan globus pallidus atau pallidum. Neostriatum dibagi menjadi putamen dan nukleus caudatus. Pada serabut-serabut centratopetal, korpus striatum menerima serabut-serabut dari korteks cerebri yang mengirimkan serabut-serabut ke nukleus caudatus dan ke putamen. Di samping itu ada serabut-serabut talamostriatal seperti serabut-serabut yang menghubungkan sentra kemudian dengan putamen dan nukleus caudatus. Selain dari itu ada pula serabut-serabut nigrostriatal dan nigropallidal yang mempergunakan dopamin sebagai neurotransmitter. Talamus. Talamus adalah struktur kecil di dalam otak yang terletak tepat di atas batang otak antara korteks cerebral dan otak tengah dan memiliki koneksi saraf luas ke keduanya. Fungsi utama talamus adalah menyampaikan sinyal motorik dan sensorik ke korteks cerebral. Ini juga mengatur titik kewaspadaan dan terjaga. Talamus memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi utama dari kelenjar talamus adalah menyampaikan informasi berhubungan dengan kesadaran, siklus tidur, dan kewaspadaan. Talamus berfungsi untuk stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, kecuali penciuman. Talamus terletak di atas batang otak, dekat pusat dari otak. Talamus terdiri dari mas berbentuk bola lampu yang berbagi dua, panjang sekitar 5,7
UFE dan simetri antara kiri dan kanan. Talamus menerima nutrisi dan oksigen dari 4 cabang pembuluh darah cerebral posterior. Pons medulla oblongata cerebellum. Pons adalah bagian batang otak antara otak tengah di atas dan medulla oblongata di bawah. Bagian melintang pons terbagi menjadi 2, ventral dan dorsal. Bagian dorsal pons juga dikenal sebagai tegmentum. Sebagian besar ditempati oleh formasio retikuler. Tegmentum dibatasi secara lateral dan superior oleh di tangkai cerebellar inferior di tangkai cerebellar superior. Struktur internal pons biasanya dijelaskan bersama dengan penanda. Struktur pada pons atas sebagian besar adalah pedunculus cerebellar superior, fasciculus longitudinal medial, locus coeruleus, nucleus tegmental, penduculopentine, dan nucleus parabrachial. Dan bagian melintang pada batang cerebral tengah menunjukkan pada trapezium, lemniscus medial, lemniscus lateral, dan nucleus trigeminal baik sensorik maupun motorik utama. Struktur pons tinggi nucleus facialis adalah nucleus saraf, abducens, nucleus nervus facialis, dan nucleus vestibular. Medulla oblongata. Medulla oblongata adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran sadar dan pengaturan tindakan yang tidak disengaja. Letaknya di tepi batang otak di bagian depan otak kecil. Pada gerakan voluntar, batang otak merupakan jalur yang dilalui impuls rangsang sebelum mencapai cerebrum. Impuls rangsang diantarkan oleh tractus ascendens, serat-serat saraf yang mengantarkan impuls ke otak untuk diolah di otak, lalu impuls responsi diantarkan oleh tractus descendens, serat-serat saraf yang mengantarkan impuls menjauhi otak. Pada perbatasan antara batang otak dan sumsum tulang belakang medulla spinalis terjadi disekuasio penyilangan serat-serat kartiospinal, serat-serat saraf descendens dari cerebrum ke medulla spinalis. Cerebellum atau otak kecil terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan tubuh. Otak kecil atau cerebellum yang terletak di kepala makhluk hidup dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat dan letaknya di atas batang otak. Fungsi yang paling utama dari otak kecil yaitu untuk mengontrol gerakan atau keseimbangan tubuh manusia. Otak kecil hampir sama seperti otak besar, mengkerut pada bagian tengah. Untuk ukuran otak kecil hampir segenggam tangan dengan berat kurang lebih sekitar 1/8 berat otak keseluruhan. Fungsi dari otak kecil cerebellum adalah beberapa fungsi berperan paling penting otak kecil sebagai berikut. Pengendalian otak untuk pergerakan tubuh, mengatur postur serta keseimbangan tubuh, selain mempunyai peran penting untuk mengatur sistem motorik. Otak kecil juga memiliki beberapa fungsi kognitif seperti bahasa emosi, dan perhatian seseorang. Bagian-bagian dari otak kecil, mekanisme otak kecil lebih cepat daripada kotak-kotak lain karena disusun lebih dari 40 juta saraf motor kecil itu sendiri tersusun atas 2 hemisfer sama seperti otak besar yang membagikan menjadi 2 bagian yaitu kiri dan kanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.